Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan terkait bagaimana langkah-langkah uji regresi logistik. Dalam melakukan uji regresi logistik, ini adalah analisis multivariat, di mana dalam uh, uji multivariat ini adalah mencari nilai hubungan yang sebenarnya dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mengganggu seperti itu. Namun, secara teori ada beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah Anda harus melakukan seleksi variabel dulu, melakukan analisis bivariat. Ini Anda bisa melakukan menggunakan chi-square ya, karena regresi logistik, karena logistik itu identik dengan data kategori. Lalu yang kedua, bagi nilai, jadi setelah Anda melakukan analisis bivariat, terus Anda nilai signifikansi atau nilai p-value, dia itu di bawah 0,25, ingat ya 0,25, maka ini cocok, bisa dimasukkan ke model multivariat. Namun sekarang, bagaimana jika di atas 0,25? Nah, jadi ada yang namanya memasukkan variabel itu secara substansi. Jadi, jika ada variabel yang di bivariat itu di atas 0,25, maka bisa Anda paksakan untuk Anda masukkan ke dalam multivariat itu dengan mempertimbangkan substansi. Substansi itu adalah menurut tinjauan teori maupun penelitian sebelumnya bahwa variabel itu sangat kuat berhubungan seperti itu. Itu boleh dimasukkan ke dalam um, multivariat. Lalu yang ketiga, perhatikan konsep. Apakah penelitian Anda itu konsepnya itu kausal atau prediktor? Ya, kausal atau prediktor. Jika kausal itu adalah hubungan X terhadap Y, ya, maka jadi hanya satu saja. Jadi melihat hubungan yang bersih X dan Y. Misalnya hubungan antara merokok dengan jantung koroner itu adalah kausal. Maka yang diuji bivariat ya itu adalah variabel confoundingnya. Jadi yang diuji bivariat atau yang diseleksi itu adalah confoundingnya. Ya, tapi kalau penelitian Anda itu adalah prediktor, prediktor itu seperti ini misalnya. Mana variabel yang paling berpengaruh? Misalnya, dari 10 variabel, mana yang variabel faktor resiko, mana yang sangat berpengaruh terhadap jantung koroner. Misal seperti itu. Misalnya ada merokok, terus ada aktivitas fisik, terus ada apa, katakanlah sedentary behavior, misalnya seperti itu, misalnya ada 10, mana yang paling berpengaruh? Nah, itu adalah prediktor. Maka, kalau konsep seperti ini, maka yang dianalisis bivariat atau yang diseleksi itu adalah semua variabel bebasnya. Ya, semua bebasnya itu diuji. Ya, jadi diuji mana yang paling berpengaruh. Mohon maaf, mana yang di bawah 0,25 itu. Ya. Nah, kalau sudah Anda selesai menseleksi di bivariat, maka Anda bisa memasukkan variabel-variabel yang nilai signifikansi di bawah 0,25 ke dalam regresi logistik. Ya. Nah, ini ada dua cara ya. Maksudnya dua cara itu memasukkan ke regresi logistik itu bisa dengan backward ya atau forward. Ya, backward atau forward. Backward itu adalah Anda memasukkan semuanya dulu, menguji semuanya dulu, nanti Anda keluarkan satu persatu. Tapi kalau forward itu adalah Anda memasukkan satu persatu di awal, ya. Namun nanti di contoh ini kita coba backward ya, atau salah satu dari keduanya ini gitu. Agar tidak Anda bingung ya, karena ini basic konsep ya, basic. Nah, terus selanjutnya, ketika
maaf, yang nomor 4 ini. Jadi ini kita harus menguji satu persatu. Menguji satu persatu dengan cara mengeluarkan dan masukkan variabel. Misal kalau yang kausal itu confoundingnya, ya. Tapi kalau misalnya prediktor, berarti semua variabelnya dikeluarkan masukkan gitu. Nah, nanti setelah itu cek apakah ada nilai perubahan odds ratio, ya. Ada perubahan nilai odds ratio. Misalnya, em, jika konsepnya kausal, ya maka cek di perubahan variabel utama x dan y tadi, x dan y. Kalau misal ya ada berubah di atas 10%, maka maka tetap tetap masuk ke model, ya, atau ke analisisnya. Namun jika di bawah 10%, maka dibuang saja variabelnya. Variabel yang diuji tadi. Misalnya kausal, berarti confoundingnya dibuang saja. Gitu. Oke, sekarang kita praktik. Caranya seperti ini. Kalau uji logistik ya, misal ini ya, kita klik analyze, terus regression, ya, terus binary ya, binary atau multinomial tergantung dari variabel terikatnya. Kalau binary itu variabel terikatnya memiliki dua kategori, ya, kita binary. Nah, saya ingin, mohon maaf, saya harus cek dulu menggunakan bivariat misalnya. Kita bivariat, lakukan cross tab, ya, kita masukkan misalnya kita melihat hubungan antara, bentar, kita ingin melihat hubungan antara eh, obesitas, ya, ini obesitas, ya, terhadap obesitas, eh, terus kita lihat. Jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan antara eh, jenis kelamin, ya, terhadap obesitas, gitu. Nah, ternyata di situ ada beberapa variabel pengganggu yang lainnya, ya. Misalnya minum, katakanlah, maaf, ini ya, ini aja, kita ulangi. Jadi apakah ada hubungan antara makan fast food, sebentar, nih, ya. Jadi kita melihat apakah nih, ada hubungan antara soft drink, antara meminum minuman karbonasi dengan obesitas, ya. Nah, tapi di situ ada beberapa variabel pengganggu, misalnya kayak seks, jenis kelamin, kita masukkan. Terus lagi misalnya apa lagi ya? Makan makan apa ini? Vegetable, buah misalnya, ya. Terus lagi misalnya physical activity. Nah, ini udahin saja ya. Terus kita lihat apakah p-value-nya, akan kita lihat apakah dia masuk ke eh, mana itu multivariat, ya. Kita lihat. Nah, setelah kita lihat ya semuanya itu ini hubungan seks ke obes, ya, nilai 0,00. Sini ya di continuity correction 0,00. Nah, ini tidak masuk ini harusnya. Ya, jadi vegetable ini tidak masuk ke model. Jadi dia harus dikeluarkan. Ya, dia harus dikeluarkan. Ini juga harus dikeluarkan. Ya. Tapi karena secara substansi dia punya pengaruh, maka kita paksakan boleh kita masukkan. Itu juga boleh. Ya. Tapi kalau misalnya, kalau penelitian sebelum tidak ada pengaruh, kita keluarkan saja tidak masalah gitu. Nah, sekarang ini yang dilihat adalah continuity correction-nya. Silakan nanti Anda pelajari lagi bagaimana analisis chi-square. Nah, sekarang kita masuk ke multivariatnya. Ini regression,
terus binary. Oke, kita masukkan di sini. Kita tadi ingin melihat ya hubungan antara em, terhadap obesitas ya dependen di sini. Nah, terus ada tidak hubungan dengan minum soda? Nah, soda ini variabel utamanya ya. Jadi kalau utamanya taruh di atas di covariat sini. Terus kita pilih pengganggunya. Pengganggunya tadi seperti eh, jenis kelamin ya. Terus lagi misalnya em, memakan ini vegetable ya, makan buah ya vegetable. Terus misalnya lagi makan fast food ya, makan fast food boleh ya. Terus lagi ini saja. Nah, ini variabel utamanya adalah soda terhadap obesitas. Umur Q2 23 ini adalah variabel pengganggunya. Ya, tiga ini pengganggu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita ini ya, ini kita masukkan biar nanti CI-nya keluar. Terus jangan lupa untuk kategorikalnya ya, kategorikal itu adalah ini kita pindahkan ya awal di sini, kita kontrol A, pindah ke kanan. Ini adalah untuk reference ya. Reference itu adalah kategori yang tidak beresiko ya. Karena tadi misalnya soda, soda ini yang tidak beresiko adalah no, yang bawah maka maka dia itu di last continue. Ini ya. Jadi pastikan kalau melakukan analisis um, multivariat itu yang angka kecil itu adalah yang beresiko. Ya, angka besar itu adalah yang tidak beresiko. Oke, ini kita oke. Ya, ini kita oke. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi, untuk hasilnya ini kita lihat ya, kita lihat satu persatu. Kita harus mengeluarkan dari yang paling besar terus ke yang kecil. Ya, ini kita keluarkan. Jadi pertama adalah INFF 2G kita keluarkan variabel yang signifikansi yang terbesar kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan. Jadi ini belum hasil yang eh, apa ya final gitu ya. Jadi ini baru yang pertama. Jadi namun kita harus keluarkan dulu. Jadi satu persatu ini secara berurutan kita keluarkan. Keluarkan dulu calculation binary. Ini kita keluarkan dulu. Oke, kita oke lagi. Nah, dengan tadi FF tadi ya, variabel yang kita keluarkan tadi ada nggak perubahan eksponensial betanya? Ini dengan yang sebelumnya, yang ini 1028 dengan 1039. Ada nggak perubahan? Kita cek di Excel. Ya. Jadi kita cek di Excel dulu. Oke, kita cek di Excel. Oke, jadi kita harus hitung dulu. Oh, kita nggak usah di Excel, kita langsung saja kalkulator saja. Jadi tadi yang awalnya 1028 ya. Oke. Jadi caranya adalah 1,039 dikurangi. Jadi odds rasio sesudah dikurangi odds rasio sebelum. Oke. Terus dibagi yang sebelum 1,028. Nah, ini kalau kita persentasekan hanya 1% perubahannya, ya hanya 1% perubahannya. Ini kalau kita kali 100% atau 100, nah 1,07 eh, dia tidak di atas 0, dia tidak perubahannya itu hanya di bawah 10%, maka variabel tadi dibuang saja. Artinya tidak usah dimasukkan lagi, gitu ya. Terus yang kedua, kalau itu sudah dibuang, ya nggak usah dimasukkan lagi.
berarti ya sudah gitu. Terus selanjutnya sekarang kita keluarkan lagi variabel selanjutnya yang ini kita keluarkan, yang HNDIG kita keluarkan ya, kita keluarkan regression, kita cek satu persatu dari logistik ini kita keluarkan. Nah, jadi 1,030 sebelumnya 39. Oke, kita cek ya. Satu ini boleh ya, ini boleh yang terbesar ya. 1,039 dikurangi 1, oh, mohon maaf, kita dari awal ya, jadi 30 ya. 1,030 dikurangi 1,039 sama dengan terus dibagi yang awal ya, 1,039. Nih ya, perubahannya dia kecil. Kalau kita kalikan 100, dia hanya 0,8. Ini kita buang saja. Ini kita buang. Oke, ini kita buang. Oke, karena sudah kita buang tadi, berarti tinggal ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Nah, kalau misalnya tadi perubahannya di atas 10% dimasukkan kembali gitu. Jadi masukkan kembali. Nah, kalau sudah ini adalah konsep yang akhir gitu ya. Yang akhir. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya tadi ada perubahan di atas 10%, maka dimasukkan kembali. Jadi yang masuk-masuk itu adalah yang perubahannya di atas 10%. Nah, katakanlah H2 ini itu perubahannya 10%, odds ratio tadi gitu. Berarti ini adalah eh, yang fit atau yang sudah betul gitu ya. Ini adalah odds ratio, ini adalah CI-nya gitu. Baik, mungkin sekian, terima kasih. Semoga terbantu untuk penjelasannya. Eh, Semoga tidak bingung karena Anda memang harus belajar berulang-ulang untuk memahami ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.